Dosa apakah yang tidak diampuni? Apakah tobatnya tidak diterima ketika melakukan dosa yang tidak terampuni itu? Baik, penjelasan pertama paling gampang. Dosa yang tidak diampuni di Quran itu ada dua. Ada dua. Awas, hati-hati. Satu, syirik. Selesai. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik sepanjang yang bersangkutan tidak tobat. Ya, hati-hati ya, hati-hati. Syirik sekarang jenisnya banyak ya. Awas, hati-hati, jenisnya banyak. Kalau yang beda agama sudah jelas syiriknya. Kalau dia tidak bertobat, karena itu doakan ya. Doakan supaya menerima hidayah. Dukun itu bagian dari syirik. Ya, jangan pernah datang ke dukun ya. Ya, sekarang namanya keren-keren tuh ya. Ada paranormal, ada kiai, ada ustadz, ada AA, macam-macam dia. Itu hati-hati ya. Jangan pikirkan yang aneh-aneh ya. Pokoknya kalau sudah menyimpang jauh dari tuntunan syariat itu tidak benar. Tentang masalah dukun ini di tanah Jawa, tapi bukan dukun biasa ya, dukun plus ini. Dukun plus ya. Dukun spesial. Jadi bukan ONH plus saja, ada dukun plus di sini. Itu pernah disampaikan oleh Kiai Haji Muhammad Hashim bin Asy'ari yang mendirikan Nahdlatul Ulama tanggal 31 Januari 1926. Beliau pernah menulis 19 kitab. Kami alhamdulillah punya koleksi kitab dia. Di kitab yang kedua itu namanya Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Halaman 9 sampai halaman ke-14. Nanti Anda lihat halaman yang ke-11-nya, paragraf yang ketiga, baris pertama sampai dengan baris kelima, posisi paling kiri sebelah bawah. Ya. Di situ beliau terangkan, saya mulai dari halaman ke-9 dulu. Kata beliau, faslun fi zuhuri bid'ati fi ardi Jawa. Pasal tentang awal munculnya bid'ah di tanah Jawa. Dan bid'ah di sini sekali lagi itu bukan bid'ah fikih, tapi bid'ah akidah. Bid'ah akidah. Ya. Kata beliau, adalah penduduk Jawa itu semuanya asalnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, Masya Allah, dekat dengan Nabi, maksudnya dekat dengan petunjuk Nabi, mengambil petunjuk dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai kemudian di paragraf yang kedua, wa fi sanati alfin wa thalathimi'atin wa thalathina hijriyatan, di tahun 1330 Hijriah. Sekarang tahun berapa Hijrah? 1437. Datanglah aliran-aliran sesat ke tanah Jawa. Di Jawa ini asalnya benar. Tapi 107 tahun yang lalu, ada pemikiran-pemikiran, aliran-aliran yang tiba-tiba datang ke Jawa. Entah siapa orang ini yang bawa. Ya. Di halaman ke-10-nya, paragraf kedua, baris 1 sampai dengan baris 3, posisi paling kanan sebelah bawah, beliau katakan di antara aliran sesat ini bukan kalimat. Wa minhum rafidhiyuna. Di antara mereka ada aliran Rafidah. Rafidah itu nama lain dari Syiah. Di Syiah itu disebut oleh beliau sebagai aliran sesat. Ya, menyimpang. Ya, sebuna Sayyidina Abu Bakrin wa Umar radhiyallahu taala anhuma. Pekerjaannya seringkali mencela sahabat Nabi, terutama Abu Bakar dan Umar. Ya, semoga Allah meridhai kepadanya. Yang paling menarik di halaman ke-11 tadi, paragraf ketiga, baris 1 sampai 5, beliau sebutkan, wa minhum abahiyuna. Di antara mereka juga ada aliran abahiyun. Siapa aliran abahiyun ini? Masya Allah. Ternyata dukun, Pak. Dukunnya bukan dukun biasa. Tapi kata beliau kelihatan seperti ahli dzikir. Sering banyak menyampaikan kalimat-kalimat dzikir sampai menyimpulkan wasafa qalbuhu, hatinya sudah merasa bersih sehingga tidak berlaku pada orang ini perintah dan larangan. Jadi saking merasa bersihnya, salat sudah tidak perlu lagi. Kenapa? Karena orang salat itu masih latihan, Pak. Jadi kalau Anda salat itu masih latihan. Kalau sudah berhasil, maka sudah bersih hatinya, dekat dengan Allah. Kalau sudah dekat, tidak perlu salat lagi. Ya, maaf, fungsi salat itu apa? Fungsi salat itu apa? Quran surah ke-29 ayat ke-45. Inna salata tanha anil fahsya. Salat bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kata orang ini, kalau sudah bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar, tidak perlu salat lagi. Jadi yang masih salat ini masih latihan. Pak Kiai kok nggak salat, kan sudah adzan. Pak Kiai jasadnya di sini tapi hatinya sudah salat. Ada yang masih latihan. Masya Allah. Nabi aja nggak begitu. Ya, Nabi nggak begitu. Ya. Dia hati-hati. Kalau Anda menemukan orang-orang seperti itu, ya, walaupun mohon maaf bisa membaca gerakan Anda, bisa menduga-duga kemarin kamu di sini ya, kemarin di sini ya. Hati-hati. Itu bukan. Kalau dia meninggal, tapi dukun. Anda datang meminta kepada orang itu syirik. Itu nggak boleh. Ya. Taib yang kedua adalah dosa besar yang tidak pernah dimintakan ampunan. Saya ulang, dosa besar yang tidak pernah dimintakan ampunan. Ya. Misal, Quran surah ke-4. Ya. An-Nisa
Sudah? Quran surah keempat An-Nisa. Atau yang paling cepat saja langsung ke Al-Maidah. Ayat 93-nya sampai dengan 94-nya. Hati-hati ya. Ayat 93 sampai dengan 94-nya. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu 'alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban 'azima. Siapa yang melakukan dosa besar dengan membunuh seorang mukmin. Awas, hati-hati ya. Hati-hati ini ingat kalimat ini ya. Bila seseorang membunuh satu orang aja, orang beriman, sengaja dia bunuh, dia tidak bertobat, maka Allah langsung menyampaikan kalimatnya. Maka orang ini akan langsung masuk ke dalam neraka Jahannam. Ada orang masuk surga tanpa hisab, ada orang masuk neraka tanpa hisab. Hati-hati, masuk surga tanpa hisab, masuk neraka tanpa hisab. Anda tinggal pilih aja. Ya. Apa amalannya? Orang ini masuk neraka tanpa hisab, kata Allah, hati-hati, dia sengaja bunuh satu orang beriman. Kemudian dia tidak tobat, maka kata Allah, maka dia akan kekal di neraka Jahannam. Allah murka pada orang ini. Allah laknat orang ini dan dijanjikan akan mendapatkan siksa berlipat dibandingkan dengan siksa manusia biasa. Ya. Maka hati-hati dengan dosa seperti ini, jauhi dan semoga kita dilindungi ya dibandingkan dengan orang-orang yang melakukan dosa-dosa demikian. Ya, hati-hati ya.